Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Teknik. Di sini kita akan membuat panel ATS ya. Kemudian di sini saya akan memberikan cara bagaimana untuk memberikan bolong ataupun lubang untuk indikator-indikator pilot blade-nya, untuk voltase, selector switch, dan untuk tombol-tombol pengontrol pada bagian pintunya. Sebelum kita melakukan pembolongan menggunakan hollow saw, kita ukur terlebih dahulu ya titik-titiknya. Setelah kita ukur pas, kemudian kita akan coba bor menggunakan mata hollow saw, contohnya seperti ini ya. Jadi untuk mata bor tipe ini, di saat kita bor, dia ada senter tengahnya. Setelah bolong tengah, maka dia akan melubangi dan memotong berbentuk bulat, bundar sekali. Ini hasilnya sangat bagus ya, dan sangat rapi sekali hasilnya. Untuk tahap selanjutnya, setelah kita tandai tempat posisi letak pilot LED-nya untuk selector switch, kita akan lanjut melakukan pembolongan. Dan jangan lupa di bawahnya itu kita kasih kayu ya, untuk penyangga, agar di saat platnya bolong, mata bor hollow saw kita itu tidak mengenai dasar semen. Jadi itu akan menyebabkan tidak tajam ataupun tumpul. Contohnya yang saya lakukan saat ini. Oke kawan-kawan, bisa diperhatikan caranya. Ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Daripada kita menggunakan gerinda, itu hasilnya tidak bagus. Ini sangat benar-benar simpel. Oke, bisa kawan-kawan panel ataupun kawan-kawan maker bisa melihat cara tutorialnya dari awal sampai akhir untuk pembuatan panel tersebut. Oke, ini udah tahap pembolongan ya, udah hampir selesai. Di sini ada sekitar 12 yang saya bolongin, karena 3 pin PLN, 3 pas, kemudian 3 pasnya in dari genset, kemudian yang 3-nya itu untuk output, kemudian yang 2 itu nanti digunakan sebagai on PLN dan on genset, kemudian tombol push button start stop genset, start stop PLN, dan 1 selector switch itu yang akan kita bor. Oke, kita ikuti terus untuk cara pembuatannya ya, agar kita sama-sama paham. Ini juga tahap sama-sama kita belajar, ataupun jika ada yang salah atau apa, bisa kita perbaiki sama-sama. Oke baik, ini kawan-kawan yang sudah jadi ya, yang kita bolongi. Kemudian untuk pemasangan ducting juga di sini, sebelum kita pasang ducting, kita ukur terlebih dahulu, kita paskan dan kita tempelkan dahulu menggunakan double tip. Setelah kira-kira ini sudah pas, kita ukur dengan komponen, baru kita bor menggunakan mata bor tab yang sudah langsung ada tab deratnya ya, menggunakan baut M4
Ada juga yang menggunakan baut yang M2 yang 2 mili, itu yang paling kecil. Saya menggunakan baut yang M4 ya, yang standar. Ini agak kokoh. Nah, ini contohnya setelah kita bor, dia langsung ngetap dan langsung kita bautkan. Hasilnya sangat bagus dan rapi ya. Sebelumnya kita harus ukur dulu secara detail dan secara presisi ya, agar mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Oke, ini saya contohkan lagi ya untuk mengebor yang langsung ada langsung jadi mata bor tapnya. Oke, baik kawan-kawan, sebelum kita melakukan perakitan komponen dan pemasangan komponen wiring, alat-alat kita siapkan ya. Sebelum kita memulai semuanya, pastikan terlebih dahulu semua alat kerja dan alat-alat komponen sudah siap ya, agar pekerjaan kita bisa lancar, tidak ada kendala. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga rezeki apa yang kita dapat itu bisa berkah untuk anak istri, amin. Oke, di sini tak kalah pentingnya, sebelum kita membuat panel, kita rancang dulu gambarnya seperti apa pada tampilan depan. Kemudian ini rangkaian kontrolnya, kemudian ini rangkaian untuk rangkaian tenaganya 3 pas. Selanjutnya ini rangkaian untuk baterai charger, rangkaian untuk voltase hertz dan voltmeter, semua lengkap jadi satu ya di sini ya. Kemudian di sini untuk kontrol pilot lamp-nya, untuk genset, PLN-nya di situ sudah ada semua. Timer otomatis untuk pemanasan genset, jadwal genset yang akan kita jadwalkan beberapa hari sekali, dia akan memanaskan sendiri ya di situ. Untuk gambar yang terakhir ini adalah rangkaian kontrol untuk remote start yang dari panel ATS ke modul dipsi pada genset, yang tarikannya ini kurang lebih sekitar 50 meter ya, untuk kabel kontrol dan kabel power. Karena untuk panelnya kita posisikan itu di dekat dengan KWH dan panel MDP nya juga. Untuk sahabat mitra yang ingin gambar kontrol wiring diagramnya, bisa WA ya ke nomor telepon ya. Oke, mitra teknik, ini nanti akan kita rakit buat ke bahannya, kebutuhannya juga semua. Ini penampakannya ya setelah kita pasangkan alat komponennya. Ini nanti untuk power 40 ampere, 32 dan 40. Oke, kita rakit nanti. Oke bos, ini pemasangan selektor switch ya. Kemudian nanti di situ lampu RSTN-nya akan dipasang ya oleh sama Mas Ari ya. Ini kita proses perakitan untuk apa? Untuk ini ya. Ini bisa Oke, ini kita mulai merangkai wiring diagramnya untuk pengkabelan, mulai dari relay ke timer, kemudian timer ke ke relay, kemudian ke MCB dan ke fuse, ke PFR, dan hasilnya perlahan-lahan ya. Semuanya butuh proses agar semuanya bisa terangkai jadi satu, butuh kesabaran dan benar-benar butuh ketelitian. Baik sahabat mitra, di sini tinggal merangkai rangkaian
kontrol tenaganya. Di sini saya menggunakan kabel ukuran 10 mm case ya, yang penampang kawatnya ini sangat besar sekali, jadi benar-benar case. Kemudian juga untuk sekun itu kita tandai RSTN merah kuning hitam, dan untuk meternya warna biru. Untuk sekun di kontrolnya itu saya bedakan karena tidak menggunakan lever maker. Untuk yang warna merah itu jalur PLN, untuk yang jalur warna kuning itu jalurnya genset. Itu yang dapat membedakannya. Kemudian untuk nolnya dia jadi 1. Step by step kerjaannya selesai, alhamdulillah. Dengan semangat, ada bocil gua juga nyemangatin gua kerja. Ini kita mulai persiapan ya, udah tiba di rumah owner, dan untuk siap pemasangan instalasinya, ke pengkabelan, kemudian pemasangan box panel, instalasi ke genset, kemudian instalasi ke power listrik dan lainnya semua ya. Ini saya bawa tim juga, dibagi kerjanya. Ada yang memasang instalasi kabel, ada yang menempelkan box panel, dan ada juga sebagian juga untuk wiring penarikan kabel power. Untuk tahap terakhir sebelum kita tes running, mencoba panel ATS AMF-nya. Untuk modul DIPSI kita program terlebih dahulu ya, kita setting mode AMF, kemudian untuk setting-settingan yang lainnya kita sesuaikan dengan timing yang sudah kita tentukan ya. Kemudian ada programnya juga yang harus dirubah karena masih pabrikan, jadi kita harus setel ulang menggunakan aplikasi DIPSI. Oke, ya sip. Ini nanti kita review ya untuk otomatis panel ATS nya. Ini kapasitas 50 kPa. Ini udah kita speaker. Ini bagian dalamnya aman, terus ada PHR juga. Sini faktor delay semuanya udah lengkap. Oke. Nanti kita ke ruang genset ya, kita review yang di sana. Ini untuk panel MDP nya untuk pembagi sini. Oke, ini tegangan untuk 3 pasnya cukup bagus ya, 3 pasnya, karena udah kita ganti kabel powernya 2x10, udah kita update ke 2x16, jadi tegangannya normal. Sini mitra teknik. Kalau ini lagi genset, ini jangan dimain-mainin. Ya. Tetap posisi di otomatis. Kalau dia posisi di otomatis, di sini kan ada keterangannya di sini. Kalau PLN mati dia nyetakan sendiri. Kalau PLN sudah hidup dia mesin mati sendiri. Ini kita tes PLN hidup. Dia langsung mati dulu, jeda berapa detik ya. Nanti PLN hidup. Tunggu waktu sekitar 10 detik. Nah, ini PLN sekarang. Nah, nanti nunggu berapa detik di sana mesin mati sendiri. Nah, nunggu berapa detik mati sendiri mesinnya. Nah, sama aja kan flat. Jadi ini PLN hidup, ini sama-sama hidup tapi apinya nggak cukuran. Karena di ada ATS tadi di sini. Nah, ini yang nggak bakal cukuran. Nah, ini charger ini cas depan sana. Kalau dia posisinya genset lagi hidup,
PLN hidup, casannya ini nggak ngecas, dia ngecas dari alternatornya sendiri di sana. Ini otomatis tertutup. Pokoknya genset hidup ini nggak bakal ngecas ya, otomatis. Oke, baik kawan-kawan, sekian dulu tutorial kita. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe ya, dan dukung terus channel ini supaya berkembang. Assalamualaikum.